Belakangan ini nama Ketua BEM Universitas Indonesia Melkisedek Huang ramai dibicarakan. Hal itu tak lepas dari sederet kritik dan pernyataan kontroversialnya mengenai jagat perpolitikan tanah air dan kebijakan pemerintahan era Joko Widodo. Salah satu yang paling fenomenal tentu saja saat ia berani mengancam menurunkan seorang Presiden Joko Widodo dari jabatannya karena ia menganggap Jokowi tidak pro rakyat dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut beberapa pihak, Melki terlalu arogan dan merasa benar sendiri. Padahal dunia politik tak sesempit yang ada di pikirannya. Bahkan seorang presiden juga tak bisa dicap gagal dan harus mundur hanya karena satu kebijakan yang bertentangan dengan publik. Dibenci hingga dituding cari panggung oleh segelintir orang, berikut adalah 7 sikap arogan Melki Huang yang bikin rakyat geram. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Minta Pamen Polri di penjara. Pada Januari lalu, seorang mahasiswa UI bernama Muhammad Hasya Atallah meninggal dunia usai terlibat kecelakaan dengan pensiunan perwira menengah atau Pamen Polri AKBP Purnawirawan Eko Setia Budi Wahono di Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun dalam perjalanannya, Hasya yang menjadi korban kecelakaan justru ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap lalai dalam berkendara dan membuat BEM UI marah bukan kepalang. Mereka menyebut penetapan tersangka atas saudara Hasya sangat tidak beralasan. Melalui sang ketua Melki Huang, mereka mendesak agar pensiunan Pamen Polri itu bisa segera diadili karena berdasarkan kronologis kejadian. Hasya ditabrak oleh mobil pensiunan Pamen itu setelah terjatuh di tengah jalan usai mengelak dari mobil yang berhenti mendadak di depannya. Mirisnya lagi, oknum pensiunan itu justru tidak mau menolong korban yang sekarat ke rumah sakit. BEM UI menduga sang pensiunan tengah mabuk saat kejadian. Setelah melalui berbagai tahapan pengadilan, akhirnya status tersangka Hasya dicabut kepolisian pada bulan Februari lalu. Meme Puan Maharani. Pada 23 Maret 2023, netizen tanah air dihebohkan dengan cuitan akun Twitter BEM UI yang menyebut Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Dewan Perampok Rakyat. Cuitan itu juga disertai meme bergambar Puan Maharani sang ketua DPR yang bertubuh tikus dengan 2 tikus yang keluar dari gedung kura-kura. Melki selaku ketua BEM UI mengatakan meme tersebut sebagai bentuk kekecewaan dan kemarahan mereka terhadap DPR karena beberapa keputusannya yang dianggap sangat tidak memihak kepada rakyat kecil. Salah satunya mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang yang menurut BEM UI sebagai tindakan yang bodoh. Padahal menurut mereka, Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan Perpu Cipta Kerja mengandung kecacatan, baik secara formal maupun non-formal. Namun DPR justru masih tetap mengesahkannya. Ancam turunkan Jokowi. Dalam sebuah cuplikan video YouTube di podcast mantan Ketua Umum KPK Abraham Samad yang berjudul Ketua BEM UI Presiden Jokowi Jangan Bunuh Demokrasi dan Anti Korupsi 20 Juni 2023, Melki membicarakan tentang keadaan Indonesia saat ini. Ia merasa tidak puas dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan dugaan tumpulnya demokrasi serta lemahnya praktik anti korupsi. Ia menyebut di tahun ke-10 atau tahun terakhir Jokowi memimpin NKRI, Jokowi mau menanggalkan kekuasaannya dengan baik atau dengan cara yang berdarah-darah. Melki menyebut di tahun 2024 akan ada demo besar-besaran menuntut Presiden Jokowi agar mundur dari jabatannya. Jika tidak mau hal itu terjadi, Melki meminta Jokowi ia harus mendengarkan segala tuntutan dari BEM UI, di antaranya mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, meningkatkan pemberantasan korupsi, dan memperluas kebebasan berpendapat yang selama ini menurut Melki dibatasi oleh pemerintah. Hentikan pendanaan buzzer. Dalam video lanjutan podcast Abraham Samad, Melki juga mengomentari tentang Presiden Jokowi yang menggunakan buzzer sebagai penindas kebebasan berpendapat. Menurutnya lagi, pemerintah seharusnya menstop aliran dana untuk melancarkan buzzer-buzzer ke media sosial yang menurutnya hanya menghabiskan anggaran. Menurutnya lagi, kehadiran buzzer juga membuat masyarakat awam sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah, terutama dalam hal politik dan pemerintahan tanah air. Pernyataannya ini menuai beragam komentar dari warganet. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Namun yang jelas, penggunaan buzzer di dunia politik sudah menjadi rahasia umum dan merupakan salah satu senjata para pejabat atau politikus untuk mencapai tujuan tertentu. Jokowi milik parpol. 21 Mei 2023, BEM UI menulis kritikan di akun Twitter mereka dengan judul Jokowi milik parpol, bukan milik rakyat. BEM UI menilai Jokowi tidak netral di Pilpres 2024 ini.
Menurut mereka, Jokowi malah menggunakan fasilitas negara demi kepentingan politik yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat. Mereka juga meminta Presiden Jokowi untuk fokus terhadap masyarakat saja dibanding mengurus persoalan pilpres yang justru mengganggu kinerjanya sebagai seorang presiden. Secara jelasnya, BEM UI merasa Jokowi lebih mengedepankan kepentingan partai naungannya daripada masyarakatnya sendiri. Menurut mereka lagi, tindakan Jokowi itu justru hanya akan membuat dirinya dicap sebagai petugas partai. Anehnya, belum sehari kritikan itu digaungkan, Senin 22 Mei 2023, akun Twitter BEM UI diretas. Diduga hal itu dilakukan oleh pihak yang tidak suka dengan kritikan BEM UI tersebut. Cecar mantan Ketua BEM UI. Baru-baru ini mantan Ketua BEM UI Manik Margana Mahendra dikabarkan ikut pada pemilihan umum calon anggota DPRD DKI lewat Partai Perindo tahun 2024 mendatang. Ternyata hal ini juga turut dikomentari Melki yang berseloroh siapapun yang akan ikut pada pemilu 2024 nanti akan mereka kawal dan kritik, termasuk dari alumni BEM Universitas Indonesia sendiri. Ia beranggapan orang yang hanya menjual status mantan Ketua BEM UI tidak layak untuk menjadi anggota legislatif. Menurutnya lagi, BEM UI akan terus mengawasi program dan visi misi Manik. Apakah bisa direalisasikan atau hanya bualan manis seperti oknum calon anggota legislatif kebanyakan? Diketahui Manik merupakan mantan Ketua BEM UI yang pada 2019 pernah menyebut DPR sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat. Ironisnya kini ia malah menjilat ludahnya sendiri dengan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Serang universitasnya sendiri. 28 Juni lalu Melki kembali bersuara. Kali ini bukan persoalan politik, melainkan keluhannya kepada Universitas Indonesia, di mana sebelumnya Kepala Humas UI Amelita sempat mengatakan belum ada calon mahasiswa baru atau camaba yang mengundurkan diri secara resmi karena mahalnya UKT atau uang kuliah tunggal. Pernyataan itu dibalas oleh Melki yang merasa Ibu Amelita tidak mengerti tentang rumitnya persoalan biaya pendidikan di negeri ini. Ujarnya lagi, ketidaktahuan UI tentang camaba yang ingin mengundurkan diri karena biaya UKT jadi bukti kampus tidak peduli dengan keadaan mahasiswa. Malahan Melki menyebut justru BEM UI yang lebih tahu dulu dan telah mendapatkan kabar camaba yang ingin mengundurkan diri serta sudah meneruskan info tersebut kepada pihak kemahasiswaan UI. Melki Huang harusnya berhati-hati dalam menyuarakan aspirasinya. Jangan sampai kelewat batas ataupun membagikan informasi hoax saat mengkritik Presiden Jokowi, khususnya karena tak sedikit pengkritik pemerintah yang harus mendekam di balik jeruji besi. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar and see you on the next video. Bye-bye!